Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulaikan pagi hari ini, kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Baiklah kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami boleh ada karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sebelum kami mendengarkan renungan firman Tuhan, biarlah Engkau menyucikan hati dan pikiran kami, agar kami layak mendengarkan, dan firman yang akan kami dengarkan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami, agar kami dapat menjalankan hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya mendapat tema renungan pagi yaitu proses di tangan Tuhan, di mana ayat pokok yang ada di dalam renungan pagi hari ini yaitu dalam Yeremia pasal 18 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita hari ini merenungkan yaitu satu hal penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu proses di tangan Tuhan. Banyak dari kita mungkin sedang mengalami hal-hal yang tidak dapat kita mengerti. Mungkin ada masalah, mungkin ada kegagalan dalam kehidupan, atau bahkan mungkin ada luka yang terjadi dari masa lalu. Tetapi hari ini kita mau mengingat hidup kita seperti tanah liat di tangan sang tukang periuk, yaitu Tuhan sendiri. Tuhan berdaulat penuh kuasa dalam dan berkuasa dalam kehidupan kita. Yeremia menggambarkan Allah sebagai tukang periuk dan kita sebagai tanah liat. Itu berarti hidup kita ada dalam kendali dan kuasanya Tuhan. Kita mungkin berpikir bahwa saat kita rusak, mungkin karena dosa, mungkin karena kegagalan, atau karena masa lalu, kita tidak berguna lagi. Tapi di dalam ayat ini berkata, tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Artinya, Tuhan tidak membuang kita. Dia memperbaiki, membentuk ulang, dan membuat kita menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Proses Tuhan kadang tidak nyaman ya Bapak Ibu, tapi penuh kasih. Dalam proses membentuk tanah liat, ada yang namanya tekanan, ada yang namanya putaran, dan bahkan ada lagi yang namanya pembakaran. Sama seperti kehidupan kita. Kadang kita ditegur, kadang kita merasa dihancurkan, kadang kita tidak mengerti jalannya Tuhan. Tapi kembali lagi kita yang perlu mengingat, semua itu bukan untuk menghancurkan kita, tetapi Tuhan mau untuk membentuk kita. Kita mau dibentuk seperti emas yang murni, yang dimurnikan di dalam api, begitu juga iman dan karakter kita dimurnikan dalam prosesnya Tuhan. Bapak Ibu dapat membaca di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Di sana dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Hasil dari proses itu yaitu bejana yang indah dan berguna. Tanah liat yang dibentuk ulang oleh tukang periuk akan menjadi bejana yang sesuai dengan tujuannya. Demikian juga hidup kita ya Bapak Ibu di tangan Tuhan. Kita akan dibentuk
dan diproses menjadi pribadi yang berguna, menjadi terang di tengah kegelapan, menjadi alat kasih dan penghiburan bagi sesama kita, menjadi saksi tentang kebaikan dan bagaimana kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan tahu yang namanya proses tidaklah enak, tidaklah baik. Tapi Tuhan tahu potensi terbaik dalam diri kita, bahkan saat kita tidak menyadarinya. Maka jangan menyerah saat sedang dalam prosesnya Tuhan. Karena Tuhan belum selesai bekerja dalam kehidupan kita. Sebagai penutup dari renungan pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kita merasa hidup kita belum jadi bejana yang sempurna, Bapak Ibu jangan putus asa. Kita masih dalam proses. Tuhan belum selesai. Yang penting adalah kita tetap berada di tangannya Tuhan. Menyerahkan hidup kita untuk tetap dibentuk sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 139 ayat yang ke-23, Bapak Ibu bisa baca nanti di rumah. Di sana dikatakan, selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Demikian firman Tuhan. Kembali lagi saya mau tekankan, jangan selama kita dalam prosesnya Tuhan, berarti Tuhan memiliki sesuatu yang indah untuk kehidupan kita. Karena kita mau diciptakan sesuai dengan karakternya Tuhan, agar kita dipandang indah dan harganya pun mahal bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih karena Engkau adalah tukang periuk yang penuh kasih dan sabar dalam kehidupan kami. Meski hidup kami kadang rusak dan tidak sempurna Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu mau membentuk kami kembali menjadi bejana-bejana yang indah. Terima kasih Tuhan. Tolong kami untuk tetap setia dalam proses yang harus kami jalani. Percaya bahwa perancangan Tuhan adalah rancangan yang terindah, dan rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam kehidupan seharian kami, semuanya kami yakin dan percaya ada semua di dalam tangan Tuhan dan rancangan Tuhan indah semua dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin.